Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya SM Paristuwa Sinaga. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran kode etik profesi oleh akuntan Justinus Aditya Siharja melalui kasus PT Great River. Tapi sebelum itu, saya ingin kita semua boleh menekan tombol subscribe, lonceng, komen, dan share video ini agar video ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang topik-topiknya dulu. Jadi di sini kita memiliki beberapa topik, yaitu pertama tentang latar belakang kasus, kode etik yang dilanggar pada kasus, pedoman kode etik yang digunakan, prinsip utama profesi yang tidak dipatuhi, ancaman yang terjadi, pengamanan yang seharusnya dilakukan, yang ini termasuk dalam permasalahan kasus. Dan yang terakhir, ada sanksi yang diterima oleh akuntan yang bersangkutan. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi PT Great River International ini merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi yang terkemuka di Indonesia. Jadi didirikan pada tahun 1976 oleh Sukanta Tanudjaja dan Sujoto Tanudjaja dengan nama PT Great River Garments Industries. Dengan karyawan 150 orang, perusahaan ini memproduksi celana dalam wanita pria, baju juga untuk wanita pria, serta memproduksi pakaian anak-anak. Kode etik yang dilanggar pada kasus ini adalah kode etik profesi akuntan publik. Kenapa? Karena Justinus ini adalah seorang eksternal auditor dari PT Great River. Dalam kasus ini telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk pada tahun 2003. Jadi pedoman kode etik yang digunakan yaitu pedoman dari kode etik akuntan yang meliputi 8 butir pernyataan yang tertulis dalam tulisan Lugido tahun 2007 yang mengadopsi IAI pada tahun 1998. Jadi isinya seperti ini, ke 8 butir tersebut. Pertama, tanggung jawab profesi. Jadi dalam tanggung jawab profesi ini seorang akuntan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai profesional yang senantiasa melakukan pertimbangan moral dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua itu kepentingan publik. Jadi seorang akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menghormati kepentingan publik. Yang ketiga integritas. Jadi akuntan sebagai seorang profesional tetap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, yaitu dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Jadi seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan apapun. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya dalam tingkat yang diperlukan. Yang keenam itu kerahasiaan. Jadi harus seorang akuntan itu memang betul-betul harus menghormati kerahasiaan informasi dari kliennya yang diperoleh ketika melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari klien kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Jadi yang ketujuh, perilaku profesional. Seperti yang kita tahu, akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesinya. Dan yang terapan,
memiliki standar teknis. Jadi akuntan juga harus mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selanjutnya, prinsip utama profesi yang tidak dipatuhi dalam kasus ini yaitu pertama, akuntan tidak bersifat objektif, yaitu si Justinus sebagai akuntan publik yang harusnya bersifat objektif tidak memihak pada PT Great River atau eksternal manapun yang memiliki kepentingan pribadi, tetapi malah bertindak subjektif dengan membenarkan penggelembungan dana yang terjadi yang memihak pada perusahaan. Jadi yang kedua itu integritas. Jadi si Justinus sebenarnya mengetahui tentang penggelembungan dana yang terjadi pada laporan keuangan PT Great River pada tahun 2003. Tetapi karena adanya kerjasama antar perusahaan dengan Justinus, sehingga integritas tersebut menjadi fiktif atau tidak dilakukan oleh Justinus. Yang ketiga, kepentingan publik. Jadi banyak kepentingan publik yang dirugikan atas tindakan Justinus ini, seperti Bank Mandiri, para pemegang saham membeli PT Great River, dan juga pemerintah terutama, dan para karyawan. Yang keempat, itu ada profesional. Jadi Justinus sebagai akuntan publik tidak menjaga profesionalnya dalam profesinya sebagai akuntan publik. Jadi ketika dia harus berperilaku konsisten dan selaras dengan reputasi profesi yang baik, ia malah menjauhi tindakan ini dan melakukan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi ancaman yang terjadi pada kasus ini yaitu ancaman kepentingan pribadi yang terkait pada Justinus yang selaku pribadi memiliki kepentingan pribadi yaitu uang. Jadi si Justinus mendapat tekanan dari pihak manajemen dengan menawarkan sejumlah dana untuk memuluskan laporan keuangan yang diaudit oleh si Justinus. Selanjutnya, ini pengamanan yang seharusnya dilakukan. Jadi pengamanan ini yang seharusnya memang betul-betul dilakukan oleh PT Great River adalah harus membenahi kesulitan kasnya. Jadi penggelembungan yang terjadi ini diawali oleh kesulitan kas yang terjadi oleh PT Great River, yaitu seperti yang dinyatakan oleh Justinus, ada model pencatatan yang bertujuan untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Sebab kalau katanya saldo laba bersih tak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Jadi dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan, sehingga diinterpretasikan sebagai penyembunyian informasi secara sengaja. Dan begitu juga dengan Johan Malunda dan rekan yang menjadi auditor sejak 2001. Saat itu memang perusahaan ini memiliki kesulitan membayar utang sebesar 150 juta US dollar kepada Deutsche Bank. Pada 2002 juga Great River mendapat potongan pokok utang 85% dari sisa utang yang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian Great River menerbitkan obligasi sebesar 300 miliar membayar pinjaman tersebut. Inilah kesulitan-kesulitan kas yang menimpa PT Great River yang
menyebabkan ada indikasi penggelembungan penjualan piutang aset hingga ratusan miliar rupiah. Akibatnya, PT Great River telah gagal untuk membayar utangnya sehingga ia melakukan penipuan dalam penyajian laporan keuangannya. Lalu seharusnya para kreditor yang mau membantu pasti bisa membantu untuk jangka pendeknya. Tetapi untuk jangka panjang, PT Great River harus mempunyai investor yang mencucurkan kas atau arus kas pada PT Great River sehingga ia tidak kekurangan, dan semestinya semua pihak menjaga untuk melindungi perusahaan dari praktik kecurangan dan melakukan kegiatan internal control untuk melakukan semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya sanksi yang diterima oleh akuntan yang bersangkutan. Jadi di sini akuntan yang bersangkutan atau kita bisa sebut si Justinus itu dikenai sanksi yang dituliskan melalui surat keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik atau disingkat BPPAP nomor 2 strip 6 strip SK BPAP strip 6 strip 2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau disingkat IAI KAP. Jadi Menteri Keuangan juga RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik dari Justinus Aditya Siharja selama 2 tahun. Ya, ini sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik SPAP yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan konsolidasi PT Great River International Tbk pada tahun 2003.